Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih pada tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-5. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah belajar nanti, anak-anak dapat membandingkan kehidupan sosial budaya dua negara yang ada di Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya, serta anak-anak dapat membuat laporan perbandingan dua negara tersebut menggunakan diagram Venn. Dan anak-anak Ibu harapkan juga dapat menemukan cara membuat patung, serta mencobakan bagaimana membuat patung dengan bahan lunak. Bagaimana menurut anak-anak pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Nah, untuk itu, ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap negara di Asia Tenggara ini memiliki kondisi geografis yang beragam. Kondisi geografis ini yaitu terkait dengan letak, luas, maupun keadaan dari negara tersebut. Nah, keberagaman kondisi geografis inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas. Pada pembelajaran 1 di tema yang sama, masih di tema 1 ini, kita sudah belajar tentang ASEAN, di mana ASEAN beranggotakan 10 negara, diantaranya Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam. Di pembelajaran 1 juga kita sudah belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita baca lagi materi pada pembelajaran 1, yaitu dimulai dari halaman 9. Kenapa kita harus membaca lagi? Supaya semakin sering dibaca, kita akan lebih mudah memahami tentang kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak, karena sudah belajar tentang negara ASEAN pada pembelajaran 1 serta pada pembelajaran hari ini, maka untuk informasi tambahan, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hujan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Tapi hanya Myanmar yang bagian utara yang beriklim subtropis, sedangkan negara lainnya di Asia Tenggara itu beriklim tropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari pengaruh kondisi geografis suatu negara, terutama negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, karena pada pembelajaran 1 dan ditambah dengan pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu sudah banyak mengetahui tentang kondisi sosial budaya di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk itu, kita bisa membandingkan dua negara dengan menggunakan diagram Venn. Ini merupakan diagram Venn. Di sini, Ibu akan memberikan contoh pembandingan dua negara, diantaranya Indonesia dengan negara Thailand. Nah, pada diagram Venn ini terdapat dua lingkaran, ini dengan yang ini, di mana di tengahnya itu terdapat pertemuan. Nah, disinilah nanti kita buat persamaan
antara kedua negara tersebut. Di sini kita buat persamaannya. Sedangkan yang di bagian luar yang tidak bergabung, yang terpisah, ini merupakan tempat kita menuliskan perbedaan dari kedua negara ini. Ibu contohkan. Pertama, kita lihat persamaan dari Indonesia dengan Thailand. Pertama, sama-sama beriklim tropis. Yang kedua, sama-sama memiliki tradisi minum teh. Selanjutnya, kita lihat perbedaannya. Untuk perbedaan, Indonesia merupakan daratan yang berbentuk kepulauan, sedangkan untuk Thailand daratannya itu berbentuk semenanjung. Selain itu, di Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sedangkan di Indonesia, mengusap kepala, terutama kepala anak-anak, adalah bentuk penghargaan. Nah, inilah contoh perbandingan dari negara Indonesia dengan Thailand. Nanti anak-anak ibu silahkan membuat diagram Venn-nya masing-masing dan pilih dua negara yang ada di Asia Tenggara untuk kita lihat perbedaan dan persamaannya. Kita lanjutkan. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara sudah dikatakan tadi menghasilkan kayu dan rotan. Nah, kayu ini sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati oleh masyarakat dunia. Ini contoh patung yang dibuat dari kayu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat itu bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian, seperti membuat patung ini. Selain kayu, bahan lain yang biasa digunakan untuk membuat patung yaitu ada tanah liat, lilin, sabun, plastisin, batu, dan marmer. Untuk beberapa bahan pembuatan patung seperti kayu, batu, marmer, dan tanah liat mungkin membutuhkan alat dan alat lainnya untuk membantu pembuatan patung. Nah, anak-anak ibu di rumah juga bisa mencobakan bagaimana membuat patung dari bahan-bahan sederhana seperti plastisin. Nah, inilah contoh patung yang dibuat dari plastisin. Di sini tidak terlalu membutuhkan alat yang susah dicari. Di sini cukup menggunakan plastisin. Silahkan nanti di rumah anak-anak ibu coba membuat patung menggunakan bahan plastisin dengan kreativitas masing-masing. Ibu yakin nanti hasilnya akan lebih menarik lagi. Oke. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini dapat diterima dengan baik. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.